Banyak banget cara Allah menolong hambanya. Bisa aja dengan Allah memberikan tiba-tiba rezeki untuk bayar hutang, untuk bisa bayar kontrakan yang baik. Tapi Allah punya cara-cara yang lain, yang menurut Allah enggak, kamu pantasnya ditolongannya seperti ini, kamu pantasnya dikasih pertolongannya kayak gini. Terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu biar aku makin semangat bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan langsung aja kirim testimoni kamu ke nomor ini. Tapi mohon maaf kalau nanti aku jawabnya lama ya, tapi insya Allah aku baca. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku ya. Dan satu lagi, teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Harganya murah, cuma 55.000. Ini buku aku, karya pertama aku. Insya Allah bisa nambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Kalau teman-teman mau beli, langsung aja hubungin ke nomor admin yang ini. Ada Shopee-nya juga, tanya ke admin aja. Tapi kalau teman-teman mau datang langsung, insya Allah udah ada di Gramedia di seluruh Indonesia. Nah, sekarang akan aku baca ya testimoninya. Ini dari Mbak I di Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya I di Jawa Tengah, mau berbagi testimoni sholawat. Alhamdulillah Mbak Mel, banyak banget keajaiban yang aku rasain dari ngamalin sholawat Mbak. Awal mula aku tahu sholawat sebenarnya udah lama Mbak, tapi aku belum istiqomah baca sholawat kalau inget aja. Hingga akhirnya bulan Agustus atau September 2021 aku ketemu sama IG-nya Mbak Mel dan mulai belajar istiqomah sholawat terus. Aku juga ngamalin Riyadhah, Waqiah, Yasin 40 hari, Ar-Rahman dan Al-Mulk Mbak. Sholawat yang aku baca, sholawat Jibril minimal seharinya 10.000. Sholawat Syajaratun Nuqutnya sehabis isyanya 400 kali. Dan sholawat Munjiat minimal sehari 10 kali. Sholat fardu aku usahain tepat waktu, juga sedekah subuh, sholat sunnah tahajud, qobliyah, subuh, duha, taubat, dan hajat kalau nggak halangan. Alhamdulillah sekali Mbak Mel, hati ini menjadi jauh lebih tenang dari yang setiap hari gelisah masalah hutang, ditagih harus bayar, diteror juga Mbak Mel. Kepala rasanya pusing banget Mbak Mel kalau pas ditagih dan aku nggak punya uang. Bisanya cuma nangis Mbak. Aku terlilit hutang pinjol Mbak, dan saat itu posisi hanya aku yang tahu Mbak. Aku seperti orang kebingungan, setiap hari bisanya hanya nangis. Bingung harus gimana biar hutang bisa lunas. Suami nggak tahu Mbak Mel, aku cuma bisa sholawat terus-terusan Mbak Mel. Awalnya mau 1.000 aja berat Mbak. Alhamdulillah lama-lama bisa meningkat dan aku targetin minimal 1.000, minimal per harinya 10.000. Karena aku udah pusing banget Mbak dan gak punya uang harus bayar gimana. Akhirnya aku cerita sama bule aku Mbak, adiknya ibu. Awalnya bule aku shock berat, tapi alhamdulillah bule aku gak menghakimi aku atau memarahi aku. Dia mau bantu aku sedikit Mbak. Aku juga minta doa beliau agar hutangku bisa segera lunas. Karena setiap hari aku pusing mikir hutang, akhirnya aku cerita ke suami Mbak Mel. Awalnya suamiku kaget kenapa aku punya utang yang banyak. Kalau di total kurang lebih ada 10 jutaan dulu Mbak. Suami pasti marah Mbak, dan aku terima itu. Aku cuma bisa minta maaf dan minta maaf. Akhirnya suami cuma bilang ya udah harus dihadapi dan dicicil kalau kita ada uang. Aku sedikit lega Mbak, karena setidaknya suami udah tahu. Aku nggak cerita ke ibu Mbak kalau aku punya hutang banyak, karena aku takut ibu aku jadi kepikiran Mbak. Tapi salah satu aplikasi pinjol ada yang WA ibuku nagih nyuruh aku bayar hutang. Di situ ibuku tanya ke aku punya hutang ke siapa, kenapa ditagih. Aku cuma bilang sama ibuku nanti aku beresin utangnya, ibu jangan banyak pikiran. Akhirnya setiap kali ketemu ibu aku selalu bilang aku minta doanya supaya hutangku segera lunas, tanpa aku menyebut nominal hutangku. Makin hari hati ini makin adem dan tenang Mbak Mel. Aku udah gak merasa gelisah Mbak, walaupun hutang masih ada. Setiap yang aku butuhin Allah selalu kasih Mbak Mel. Allah baik banget Mbak Mel. Yang pertama, aku posisi ini masih ngontrak Mbak Mel. Pas waktu harus bayar uang kontrakan, aku belum punya uang. Aku bilang sama yang punya kontrakan dan alhamdulillah
mau ngasih kelonggaran waktu di bulan berikutnya aku bayarnya Mbak. Masya Allah ya. Kadang aku hanya punya beras aja Mbak buat makan, nanti tiba-tiba temen kasih lauk buat makan, atau ibu mertua kasih lauk Mbak, ada aja yang kasih makanan pas kita bener-bener butuh. Kemudian aku pernah nggak punya apa-apa buat makan Mbak, beras juga habis, tiba-tiba temenku WA bilang kalau dia ada bantuan dan kalau aku mau gantiin berasnya boleh. Dan aku dikasih harga yang murah Mbak dan boleh dibayar pas gajian. Pas itu juga aku dibawain lauk Mbak untuk makan. Yang keempat, aku pernah kepengen banget roti bakar Mbak, tapi tahu-tahu temenku beliin roti. Aku pernah. Kemudian yang kelima, aku lagi butuh uang dan aku pinjam ke teman Mbak, janji mau balikin pas gajian, tapi temanku bilang pakai aja dulu, besok kalau ada uang aja balikinnya, nggak usah dipikir katanya. Kemudian yang keenam, setiap aku ada masalah kerjaan, aku pasti selalu diberi jalan keluar sama Allah, pasti ada solusinya, alhamdulillah. 7, pernah juga Mbak, aku pagi-pagi harus kembaliin uang 1 juta ke teman, tapi ternyata uangku nggak ada 1 juta. Aku bingung Mbak, akhirnya sebelum berangkat kerja aku sholat tobat dan sholat hajat minta diberi rezeki biar bisa bayar. Tapi ternyata sampai jam 8-an aku belum dapat uang genap 1 juta itu Mbak. Akhirnya aku beranikan diri untuk telepon temanku bilang uangnya aku kembalikan separuh dulu. Dan alhamdulillah Mbak Mel, temanku malah bilang besok sekalian gajian aja, dan dia sama sekali nggak marah Mbak. Waktu itu aku sampai nangis Mbak Mel. Dan masih banyak banget keajaiban-keajaiban sholawat yang aku rasain Mbak Mel. Aku benar-benar bersyukur dipertemukan dengan channel Mbak Mel. Mbak Mel sebagai perantara yang Allah tunjuk untuk mengingatkan aku ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Mbak Mel. Semoga Mbak Mel sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sehat selalu Mbak Mel dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Mel, walaupun hutangku masih banyak, tapi aku jauh lebih tenang Mbak. Aku yakin Allah akan memberi jalan keluar terbaik untuk masalahku Mbak. Allah pasti lunasin hutangku Mbak. Aku yakin itu. Doakan aku ya Mbak Mel, semoga hutang-hutangku segera lunas dan selalu istiqomah dalam bersholawat. Amin ya rabbal alamin. Aku berusaha menjauhi riba Mbak. Doakan ya Mbak, semoga rizkiku barokah dan semoga Allah bukakan pintu hati suamiku agar beliau mau menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Mel, maaf terlalu panjang. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak I di Jawa Tengah. Banyak banget ya. Selain masalah utang, masalahnya suaminya mungkin ibadahnya kurang ya Mbak I. Sabar buat teman-teman di luar sana yang punya pasangan, baik suami maupun istri. Biasanya memang gitu ya, kalau suaminya rajin sholatnya, istrinya malas. Istrinya rajin, suaminya malas, biasanya emang kayak gitu. Tapi kita jangan jadi menghakimi atau kita jadi sok teman-teman. Maksudnya gini, kayak pasangan kita sholat dong, gimana sih harusnya kamu tuh, apalagi sampai dibandingin, coba dong lihat dong dia, coba dong lihat si ini si itu gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Dan insya Allah mereka akan berubah. Bagaimana caranya? Doain. Sebaiknya kita nih para istri kalau dihadapkan pada suami-suami yang ibadahnya kurang gitu ya, sholatnya jarang, itu doain aja. Setiap lihat suami kita, atau dia lagi tidur, atau dia lagi ngapain, kita lihat, pandangin. Dalam hatinya ke batin, ya Allah, jadikanlah suami hamba suami yang soleh. Jadikan suami hamba suami yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, jaga imannya ya Allah, jaga hatinya ya Allah, jaga dirinya. Gitu terus teman-teman. Sering-sering doa. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah jadikan suami hamba suami yang soleh. Nanti setiap sholat juga gitu. Dan otomatis karena kita rajin sholawat nih, apa yang menjadi doa kita itu dijabah sama Allah. Tapi sabar, jangan kita baru doa terus kita pengen buru-buru doa kita terkabul. Sabar, semua kan ada prosesnya ya. Nah kalau misalnya para suami yang dihadapkan memiliki istri yang ibadahnya kurang juga sama, doain. Gak usah dibentak-bentak atau diomel-omelin. Cukup kita tuh para suami mencontohkan. Dengan dia rajin sholat, doakan. Nanti sesekali ya nasihatin istrinya. Misalnya, Bun sholat yuk, Bun udah sholat. Tapi gak usah berkali-kali, cukup sekali ngomong aja. Kadang biasanya orang tuh ya kalau disuruh-suruh terus tuh kesel gitu teman-teman. Sholat, iya udah tahu, biasanya gitu ya teman-teman ya. Udah gitu aja, doain terus. Aku punya teman yang suaminya tuh
jarang banget sholat gitu ya teman-teman. Setiap istrinya nyuruh sholat dong, ayah sholat dong gitu kan. Udah deh, kamu doain aku aja, nanti juga aku suatu hari sholat gitu. Pokoknya si teman aku ini doain terus, suaminya doain terus. Masya Allah 1 tahun teman aku ini doain suaminya sekarang jauh lebih rajin ibadahnya daripada istrinya. Tiap ajan udah mau ke masjid, tiap ajan udah sholat, tuh semua akan berubah teman-teman. Kita ini pasti bisa menjadi lebih baik. Kita doain terus pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita, apalagi orang tua nih. Kalau teman-teman punya orang tua yang ibadahnya kurang, jangan dinasehatin, jangan kita suruh untuk sholat, karena biar gimana orang tua nggak akan mau ya dinasihati sama anaknya. Orang tua itu yang udah ngajarin kita ngomong, jadi jangan kita pakai mulut kita nih buat ngatur orang tua, buat nasihatin orang tua, buat nyuruh orang tua, karena mereka mungkin nggak terima gitu loh. Kita cukup dengan mendoakan seperti yang aku bilang tadi ya, ketika kita lihat wajah mereka, doakan terus gitu. Nanti insya Allah mereka akan rajin ibadah. Apakah mereka dipertemukan dengan orang yang bisa menasehati mereka gitu, yang mereka mau dengar, udah gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngomel-ngomel, bukan ngomel, kalau ke orang tua kita nggak perlu kayak gimana ya, nyuruh-nyuruh walaupun dengan kalimat yang lembut. Biasanya orang tua nggak mau. Nah, kembali ke masalahnya Mbak I tadi, Masya Allah banget ketika Mbak I harus bayar kontrakan, sama yang punya kontrakan dikasih tenggang waktu. Banyak banget cara Allah menolong hambanya. Bisa aja dengan Allah memberikan tiba-tiba rezeki untuk bayar hutang, untuk bisa bayar kontrakan yang Mbak I. Tapi Allah punya cara-cara yang lain, yang menurut Allah enggak, kamu pantasnya ditolongannya seperti ini, kamu pantasnya dikasih pertolongannya kayak gini. Terima, bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tambahin lagi sholawatnya, kencengin lagi ibadahnya, banyakin lagi sujudnya gitu teman-teman. Banyakin baca Quran. Kalau yang baca Qurannya pada belum lancar, ayo belajar, cari guru. Kan banyak ya kita belajar, kita bisa belajarnya via online, via WhatsApp misalnya, untuk ngaji online. Pokoknya teman-teman cari gimana caranya bisa ngaji, bisa baca Quran dengan baik. Ya, karena itu juga menjadi bekal kita di akhirat nanti ya teman-teman. Kemudian yang paling alhamdulillah tuh Mbak I udah ngomong ke suaminya udah mengerti, udah mau mengerti. Karena kalau kita punya beban sendiri itu berat banget. Selain kita harus dikejar-kejar utang, tambah lagi kita stres, terus kita nggak bisa bilang, nggak ada yang tahu gitu, cuma menyimpan semuanya sendiri, itu berat banget. Dan ketika suami nomor satu sih ya pasangan kita ya teman-teman. Kalau teman-teman itu laki-laki ya ceritalah ke istrinya, yang si istri ceritalah ke suami. Apapun itu terima resikonya, tapi sebelum ngomong sholawat dulu. Kalau kalian seorang anak ya ceritalah ke ayah ibu kalian, tapi sebelumnya sholawat dulu supaya orang tua kalian itu kuat. Nah kalau di sini kasusnya Mbak I sih nggak harus jujur ke ibu ya, karena Mbak I sendiri, kita sebagai istri nih, kita ini tanggung jawab suami kita, jadi kita nggak harus cerita ke ibu kita, apalagi yang diceritakan adalah berita yang kabar yang menyakitkan, kabar yang menyedihkan, kabar buruk, itu sebaiknya kita simpan loh teman-teman. Nggak perlu kita cerita ke orang tua kita, kecuali kita belum nikah ya, kita masih tanggungan orang tua kita, ya kita harus cerita, kita harus jujur. Cuma sebelum kita jujur, sholawat. Biar apa? Biar kita kuat, biar orang yang diceritain, biar orang tua kita juga kuat mendengarnya, nggak sampai drop, nggak sampai sakit. Kalau marah ya terimalah, namanya juga orang kesel, kecewa, pasti marah. Cuman jangan sampai marahnya mereka membuat mereka sakit gitu ya. Jadi Mbak I dan semua teman-teman kalau bisa ceritalah hanya yang senang-senang aja kalau ke orang tua. Jangan tambah beban pikiran orang tua. Mereka itu ya teman-teman udah capek ngurusin kita dari kecil, dari mulai mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita. Itu udah banyak banget bebannya. Teman-teman yang udah jadi orang tua pasti ngerasain kan gimana rasanya menjadi orang tua. Nah ketika kalian sudah menikah, khususnya perempuan, jangan tambah beban lagi orang tua kita. Ya, berdoa terus, minta yang terbaik sama Allah. Apalagi buat yang ibu bapaknya tuh punya penyakit. Jadi kalau udah menikah, udah punya pasangan, jujurnya ke pasangan kita aja, nggak perlu ke orang tua. Kecuali memang diperlukan banget, atau sudah persetujuan suami atau persetujuan istri untuk bilang ke orang tua, dengan catatan orang tua kita itu sehat ya, bukan orang tua yang penyakitan. Karena kalau penyakitan takutnya malah drop ya.
Dan tetap sebelum cerita, sholawatan dulu biar kitanya sama-sama kuat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Terus mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan ya sama-sama, semoga Mbak Ii bisa segera lunas utangnya dan jangan sampai utang lagi. Semua teman-teman jangan macam-macam, jangan nambah-nambah utang. Jangan coba-coba berutang untuk apapun. Minta sama Allah, kita punya Allah. Karena utang riba itu bukan solusi. Itu akan menjerumuskan kita ke lumpur yang paling dalam lagi, yang menghancurkan kita sehancur-hancurnya. Jangan, kecuali pinjemnya yang bukan riba, ke saudara, ke teman, ke siapapun. Tapi kalau bisa ke Allah dulu, biar Allah nanti yang nuntun kemana sih kita harus jalannya, gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.